Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu boleh berada dan terkumpul disatukan oleh Tuhan di tempat ini. Apapun yang boleh kita pikirkan dan kita renungkan, yang nyata adalah Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita. Perjalanan hidup kita nggak akan sampai saat ini kalau nggak Tuhan tolong, kalau nggak Tuhan pelihara, kalau nggak Tuhan tuntun tiap langkah kita. Karena itu saat kita datang pagi hari ini, kita tahu kita datang kepada pribadi yang sempurna, pribadi yang kasihnya luar biasa, yang mengasihi kita semua apa adanya. Mari biar kita mau satukan hati, satukan pikiran kita mau berkata kepada Tuhan. Tuhan, satu hal yang kami semua pagi hari ini rindukan adalah kami mau diam di rumah Tuhan. Kami mau menikmati wajah-Mu, kami mau mendengar suara-Mu, kami mau menikmati kuasa dan urapan-Mu. Kami datang pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan membawa korban syukur kepada-Mu atas segala pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, kasih sayang yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi sebagaimana yang kami ada sampai pada hari ini. Biar penyembahan dan pujian kami hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mari Kau mengawal, Kau menjamah, Kau menyatakan kuasa kasih-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, dan kami boleh menikmati pertemuan muka dengan Tuhan pada pagi hari ini. Dan setiap pujian yang kami naikkan ataupun dalam penyampaian firman Tuhan, kami boleh bertemu dengan Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Kami datang Tuhan, kami datang Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Ada sukacita kemenangan hari ini? Haleluya, puji Tuhan. Kita mau sama-sama terbang bersama Tuhan. Bukan karena kita mau jadi burung merpati, tetapi kita mau terbang dengan iman percaya kita bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan gulita bagi hidup kita. Sama-sama kita nyanyikan firman Tuhan.
sampai selama-lamanya. Amin. Masih ada iman percaya kepada Tuhan Yesus itu sungguh amat luar biasa. Amin. Turunkan gerakan saya, kita nyanyi Kukan Terbang ya, seperti ini. Kukan terbang tinggi di awan bersama Tuhan, bersamamu dalam kemuliaan sebab firman-Mu, sebab firman-Mu dan Ku mendapat. Kukan terbang lagi, silakan lagi. Kukan terbang, kukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan sebab firman-Mu, Yesus selamat dan Ku mendapat. Kukan terbang dalam Tuhan. Hari ini kita diingatkan tentang firman-Nya, firman Tuhan yang berkuasa, firman Tuhan yang mendatangkan mujizat, dan firman Tuhan yang mendatangkan kehidupan bagi setiap orang yang mau percaya dan melakukannya. Sebab itu, mari menyiapkan hati pikiran kita di dalam Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Saat kita merenungkan firman Tuhan, kita akan menemukan hal-hal yang baru yang Tuhan berikan buat kita. Sambut firman-Nya pagi hari ini saudara, dan siapkan hatimu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
Tuhan, segala puji, hormat dan syukur kami kepadamu pada pagi hari ini. Kami mau mengerti akan isi hati-Mu Tuhan. Kami mau menikmati apa yang menjadi kebenaran-Mu Tuhan. Engkau menuntun kami, memberikan kami kekuatan untuk mengerti dan melakukannya Tuhan. Beri kami hikmat, kuasa Roh Kudus memberi kami kekuatan untuk mendapatkan satu rema firman Tuhan itu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan di hari-hari yang kami lalui. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu lama sudah membantu di tempat ini dengan berkat kemurahan Tuhan, dalam berkat nama Yesus yang siap untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus itu luar biasa, hebat dan baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini tepat bersamaan dengan Hari Raya Korban, dengan saudara-saudara kita yang hari ini sedang memperingatinya dan sedang melakukannya, sedang menikmatinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang kita pikirkan tentang Hari Raya Korban? Ya, kalau mereka merayakan Hari Raya Korban dengan memberikan satu korban persembahan, bukan hanya dengan tusuk sate saja, tapi memberikan korban persembahan dengan hewan korban. Nah, ibu bapak, apa bedanya orang yang memberikan korban persembahan dengan orang yang menerima korban persembahan? Ya kan? Hari ini tidak membahas siapa yang dikorbankan, apakah anak Abraham itu Ismail atau Ishak. Tapi yang jelas catatan Alkitab adalah yang dikorbankan adalah Ishak. Ya, catatan Alkitab mengatakan bahwa yang dikorbankan Ishak untuk dikorbankan, dipersembahkan kepada Tuhan adalah yang bernama Ishak anak Sarai. Tapi hari ini kita tidak membahas hal itu. Hari ini kita akan melihat, merenungkan, men-sharekan bagaimana sikap kita, ya, respon kita terhadap korban persembahan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk membaca dari Matius pasal yang ke-22, ya. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-22. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita simak baik-baik apa yang menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Matius pasal 22 ayat yang ke-15, kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Ya, katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ayat yang ke-18. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu."
kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu, helalah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Ibu bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbahagialah orang-orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan serta melakukan firman yang sudah dibaca dan direnungkan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Hari ini saya ingin mengajak saudara mendasari dari teks Alkitab ini yang menjadi polemik oleh orang-orang Farisi, ya. Mereka ingin menjerat Yesus, bagaimana pendapat Yesus tentang membayar pajak, ya. Di situ ada dua tipe orang, golongan orang Farisi dan Herodian. Itu dikatakan Yesus sebagai hai orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu tahu yang benar tapi tidak melakukan yang benar. Sementara tokoh yang kedua adalah Yesus. Di situ Yesus dikenal dengan orang jujur, ya. Orang yang tidak mencari muka, yang menunjukkan jalan Tuhan. Jadi antara orang munafik dan orang jujur, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini tidak berbicara tentang membayar pajak. Pasti saudara, bapak ibu, sebagai warga negara yang taat, ya. Karena kalau tidak taat membayar pajak, misalnya punya kendaraan, tidak melakukan ya perpanjangan pajaknya, maka akan dikenakan denda dan kena razia kalau kendaraan bermotor. Tapi hari ini tidak berbicara tentang hal itu. Yang ingin kita renungkan dan bahas adalah di ayat yang ke-21. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, perhatikan baik-baik, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi apa yang wajib kita bayarkan, kepada siapa kita membayarkan sesuatu yang hak, ya, sesuatu yang wajib, Bapak Ibu dan saudaraku. Bayar kepada Kaisar yang wajib dibayarkan kepada Kaisar, dan bayar kepada Allah yang wajib dibayarkan kepada Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita mengerti tentang makna pernyataan Yesus ini? Ya, kalau berbicara tentang korban, ya, berbicara tentang korban persembahan, itu artinya adalah berbicara tentang berbayar, ya, berbayar, bukan menerima. Karena kalau menerima sesuatu yang dari luar itu masuk dalam kehidupan kita. Tapi kalau berbayar sesuatu yang ada dalam diri kita, kita keluarkan. Itu namanya berbayar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar pernyataan ini, orang-orang Farisi yang Yesus katakan hai orang-orang munafik, apakah Yesus kasar? Sehingga Yesus ini mengatakan sesuatu yang fakta di depan publik, di depan orang banyak. Dia mengecam kalangan orang-orang Farisi dan Herodian, hai kamu orang-orang yang munafik. Tapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka tujuannya cuma satu, ingin menjerat Yesus dengan sebuah pertanyaan, apakah kami boleh membayar pajak kepada Kaisar? Ya. Siapakah yang harus diutamakan? Nah,
Saudaraku, mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus. Klitik. Ngelimis ketika dikasih tahu yang benar oleh Yesus, ketika dibilang bahwa orang Farisi dan Herodian itu orang-orang munafik, mereka tidak bisa membantah. Karena memang faktanya mereka ahli dalam kitab suci, tapi tidak ahli dalam melakukannya. Ya, mereka hafal kitab suci, tapi tidak menghafal dalam tindakannya. Ya kan? Yang disuruh, yang ditekankan, yang dibebankan semua hukum Taurat itu kepada umat, kepada jamaahnya. Ya, sementara dia hanya ahli dalam hal retorika, ahli dalam hal berkata-kata. Ya, kalau cuma ahli dalam hal berkata-kata itu sama dengan profesi seorang kritikus. Ya. Nah, ibu bapak, saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita ketika mendengar satu kebenaran kita mengalami respon yang sama seperti pada ayat yang ke-22. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus. Yesus tidak digubris. Apa yang diomongkan Yesus tidak diperhatikan lagi. Yang mereka mau hanya Yesus terjebak dalam kata-katanya. Oke, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saya ingin menceritakan, ya, mengupas sedikit, ya, tentang ada gula, ada semut. Ya. Biasanya kalau ada gula, di situ ada semut. Ini sebuah peribahasa Melayu, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan. Di mana ada gula, di situ ada semut. Apakah artinya ada gula, ada semut? Ya. Di mana banyak kesenangan, disitulah banyak orang-orang datang. Ya. Di mana banyak makanan, disitulah banyak orang-orang berkumpul. Di mana ada banyak kenikmatan, di situ ada banyak orang-orang mengerubungi. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada gula, ada semut. Apa hubungannya nanti dengan korban persembahan? Nah, ibu bapakku yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara bagaimana sikap kita sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan itu bertindak benar di hadapan Tuhan. Amin. Bertindak benar di hadapan Tuhan itu harus ada perubahan, bukan hanya sekedar pengetahuan sebatas leher ke atas, tapi dari atas sampai ke bawah, sampai ke hati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hati berbicara tentang pribadi. Ya, kalau hati itu berbicara tentang pribadi, menyangkut keseluruhan hidup kita. Tapi kalau cuma berbicara tentang tataran wacana, itu soal leher ke atas, pengetahuan saja. Oh, isi otak kita saja. Oh, firman Tuhan berkata demikian. Oh, firman Tuhan berkata demikian. Entah itu masuk dalam hati atau hanya sebatas mengisi otak kita saja. Nah, ada pula ada semut di mana banyak kesenangan, disitulah banyak orang datang. Saya mencuplik sebuah klip video. Ya, di situ sedikit menceritakan tentang bagaimana ada gula, ada semut. Ya, coba ditampilkan susu. Ketika kita berhadapan dengan orang yang memiliki segalanya, punya kekayaan dan harta, banyak uang,
Kelimpahan itu hampir selalu diikuti. Segala kebutuhan mereka, orang yang dikatakan makmur punya, akan dilayaninya apapun yang terjadi. Dilakukan. Ada gula, hey, ada semua. Saudaraku, ini gambaran tentang peribahasa, ada gula, ada semut. Ya, di mana ada kesenangan, di situ akan banyak orang datang. Ya, di mana ada kenikmatan, di situ ada banyak orang mengerumun. Ya, di mana ada orang yang dikatakan itu memiliki segala-galanya, maka apa yang dia katakan semuanya baik, semuanya indah, semuanya manis, dan apa yang diinginkannya selalu ingin dilayaninya. Nah, apakah peribahasa ini kira-kira ada konteks nggak dalam Alkitab, saudaraku yang dikasih Tuhan? Saya ingin mengajak saudara membaca apakah ada contoh dalam Alkitab tentang ada gula, ada semut. Saudara pernah mendengar cerita tentang kisah hidup seorang yang bernama Ayub? Ayub itu orang yang benar, Ayub itu orang yang saleh, Ayub itu orang yang jujur. Tapi di situ Ayub diuji, ya, dicobai oleh si jahat, ya, dengan mengalami penderitaan, sakit penyakit dan musibah. Semuanya dikatakan dia adalah orang yang kaya raya, tiba-tiba jatuh miskin, habis sakit penyakit, hartanya habis, anak-anaknya mati semua, tinggal istrinya saja, ya, tinggal istrinya saja yang tidak dibiarkan oleh Tuhan, dijamah oleh si jahat untuk menemani Ayub. Bagaimana reaksi seorang istri ketika menghadapi kenyataan ketika suaminya jatuh bangkrut dan penyakitan? Ya, respon istrinya apa? Kutukin saja Allahmu itu. Untuk apa kau sembah-sembah Allahmu itu yang kau sembah tidak pernah mendengar? Ya, itu respon istri. Begitu juga respon teman-teman dan saudaranya, saudaraku. Ada 3 teman Ayub, bukan memberikan penghiburan kepada Ayub, justru di situ Ayub dituduh, kamu sudah melakukan dosa apa, Ayub? Ayub berarti dituduh melakukan dosa. Dosa apa yang sudah kamu lakukan di hadapan Allah sehingga Allah memberikan kutukan? Ya, Allah memberikan hajaran, Allah memberikan hukuman. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di situ 3 teman Ayub, ya, mengelilingi Ayub dengan berkata, ya, kamu sudah melakukan dosa apa? Ayub bertobat.
Jangan teruskan kecuranganmu, jangan teruskan kejahatanmu. Ayo kembali bertobat. Nah, saudaraku yang dikasih, padahal di situ Ayub adalah orang benar, orang saleh, orang jujur, orang yang diberkati Tuhan, tidak melakukan kesalahan, tapi dia mengalami musibah, mengalami penderitaan, mengalami kesusahan. Ya, di sini ada satu makna bahwa segala sakit, penyakit dan penderitaan itu bukan karena dosa, tapi sakit, penyakit dan penderitaan karena diizinkan Allah untuk memproses kita, memurnikan iman kita, bagaimana kita punya percaya kepada Allah itu murni. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika dalam kondisi krisis dan kritis, bagaimana sikap Ayub ya terhadap Allah yang dia sembah? Bagaimana sikap Ayub terhadap istrinya? Bagaimana sikap Ayub terhadap musibah, penderitaan, sakit, penyakit yang dia alami? Bagaimana sikap Ayub terhadap teman-temannya dan saudara-saudaranya? Loh, di mana ada gula ada semut? Semua saudara-saudara Ayub, kakaknya, adiknya, misalnya, teman-temannya meninggalkan dia. Ya. Ayub dalam pergumulannya, dia seorang diri, bahkan istrinya pun tidak memberi kekuatan untuk tetap percaya dan berharap kepada Allah. Justru istrinya mendesak untuk meninggalkan Allah yang dia sembah. Sudahlah, untuk apa lagi menyembah Tuhan? Untuk apa lagi beribadah? Untuk apa lagi ke gereja? Kalau toh kita masih menderita, kalau toh kita masih gagal, kalau toh kita masih jatuh bangun. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu kira-kira bahasa sehari-hari yang diucapkan oleh istri Ayub. Nah, ada gula, ada semut di mana banyak kesenangan, disitulah banyak orang datang. Tapi ketika krisis dan kritis itu terjadi, ya, ibu bapak, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika krisis dan krisis itu terjadi, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Apa respon kita? Ya. Dikala kita mengalami saat krisis dan kritis, semua orang bisa meninggalkan kita. Sekali lagi, di saat kita jatuh terpuruk, di saat kita gagal, di saat kita sakit, di saat kita membutuhkan orang lain, ya, semuanya hampir-hampir tidak merespon terhadap kehidupan kita, ya, bisa meninggalkan yang tadinya teman dekat, ya, yang tadinya best friend, ya, bestie, ya, bahasa keren sekarang itu bestie, best friend, ya, teman dekat, ya, soulmate. Tapi ketika kondisi kita jatuh, kondisi kita gagal, kondisi kita terpuruk, hampir mereka tidak mau mendekat. Karena apa? Pertama, takut dimintain tolong. Kedua, takut dipinjamin duit. Yang ketiga, takut, ya pokoknya semua berhubungan dengan ketakutan nanti ada yang keluar dari dirinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Tapi Tuhan tetap setia menemani kehidupan Ayub. Ayub yang dicobai oleh sejahat, yang dicobai oleh iblis, ya, sampai dia, ya, hampir-hampir, ya, badannya hancur, ya, karena dikerokin dengan apa itu? Belik. Ya, Bapak Ibu pernah nggak merasakan sakitnya barah nanah yang ada di kulit tubuh kita? Ya,
atau kena gatal-gatal, ya. Sehingga ketika kita kukur itu enak, kering. Tapi kalau lama-lama itu infeksi. Ya, saking gatalnya nggak tahan obat pereda, nyeri pun tidak mempan. Wah, dikerok. Wah, ayo mengalami hal itu. Ngeroknya bukan geleng-geleng, kaleng-kaleng, tapi ngeroknya pakai beling. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, sampai luka-luka semua seluruh tubuhnya. Nah, ayo mengalami kesakitan yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa. Kalau kita mengalami hal yang seperti Ayub, apa yang kita perbuat? Apakah kita putus asa? Lebih baik mati sajalah. Sudah gak ada gunanya daripada menderita lama-lama, ya kan? Untuk apa lagi percaya kepada Tuhan? Untuk apa lagi beribadah? Untuk apa lagi ke gereja? Kalau aku mengalami hal yang susah dan menderita, ya. Dalam hal ini Ayub dikatakan adalah orang benar, tidak melakukan dosa. Tapi Ayub mengalami sakit penyakit yang luar biasa, ya. Tapi Tuhan tetap setia menemani Ayub. Nah, ibu bapak, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan melihat di situ semua pada mendekat ketika Ayub sudah dipulihkan. Ya, ada gula, ada semut. Ketika Ayub jatuh miskin, sakit, menderita, susah, semua saudara-saudaranya meninggalkannya, teman-temannya menghakiminya, ya, bahkan istrinya tidak mendukung secara positif. Tapi ketika Ayub mengalami pemulihan Tuhan, berapa kali lipat Ayub dipulihkan Tuhan? Saudara tadi baca pada pasal yang ke-42 kitab Ayub. Ayub pasal 42 ayat yang 10, ya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Ayub pun berdoa untuk 3 sahabatnya yang kurang ajar itu, ya. Yang menganiaya dia, yang mempelongondo dia, yang menghakimi dia, juga untuk saudara-saudara, ya. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa kali lipat? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Harta Ayub semuanya habis ludes. Nanti saudara baca ayat 12 ke atas, ya. Anak-anaknya mati semua kecuali istri. Ya, 2 kali lipat. Yang tidak bisa dilipat kali gandakan adalah istri. Istri tetap 1, ya kan? Nah, kemudian katakanlah kepadanya semua saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama itu sudah mulai kata ketika Ayub menjadi kaya raya 2 kali lipat, ya. Semua saudaranya laki-laki, perempuan, bahkan kenalannya yang lama, ya, datang kepadanya dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita, turut berbela rasa, ya, dan menghibur dia. Emang enak menghibur orang yang sudah boleh daripada menghibur orang yang sedang sakit, daripada menghibur orang yang sedang jatuh, ya kan? Daripada menghibur orang yang sedang susah. Itu lebih sulit dibandingkan kita menghibur orang yang sudah berhasil. Puji Tuhan, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan untuk orang yang mengasihi dia. Ayat Roma 8 ayat 28 itu terlalu gampang keluar dari mulut kita, ya. Tapi ketika saudara kita tidak bisa makan, mereka hanya makan 1-2 kali sehari, kita cuma berkata kasihan ya, kasihan ya. Kata kasihan tidak ada gunanya jika tidak ada tindakan, ya kan? Oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan
kepadanya dan mereka masing-masing memberi diri uang. Untuk apa? Memberi Ayub yang sudah kaya raya itu. Ketika Ayub dalam kondisi jatuh miskin, gak ada yang ngasih uang, gak ada yang ngasih cincin emas, ya kan? Ketika Ayub sudah berkelimpahan, berbondong-bondong datang membawa upeti penghiburan. Harusnya waktu dihibur itu para susah, saudaraku. Karena pada waktu susah dia ada di depan mata kita dan kita tahu. Kecuali kalau tidak tahu. Kalau tidak tahu mau bilang apa? Ya kan? Sementara di sini saudara, kakaknya laki-laki, adiknya perempuan, ya, ada di sekitar jelas tahu, tapi mereka tidak mau tahu. Ya, saudara-saudaranya tahu, tapi mereka tidak mau tahu. Ya, teman-temannya tahu, tapi tidak mau tahu. Kecuali mereka tidak tahu, ya kan? Tidak bisa disalahkan. Nah, di sini mereka pada datang ketika Ayub mengalami pemulihan, kondisi sehat, kondisi diberkati. Ada gula, ada semut. Nah, saudaraku, apa hubungannya dengan korban persembahan? Hari Raya Korban. Nah, saya ingin memberikan ilustrasi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita dulu membaca sikap dalam memberi korban persembahan. Ada dua model, ya, antara Kain dan Habil, ya, yang berbicara tentang korban persembahan. Contoh yang pertama, Kejadian pasal yang keempat ayat ketiga. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Model yang kedua, ayat yang keempat, Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya yang lemah-lemahnya, maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Apa yang menjadi perbedaan antara Kain dan Habil? Apa? Hah? Ya. Oke. Kain mengambil untuk korban persembahan dengan kata sebagian, ya, asal comot dari hasil panennya, ya. Sementara Habil mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan itu yang premium, pilihan. Nah, untuk lebih tepatnya apa implementasi apa yang berkaitan dengan korban persembahan Kain ini di zaman sekarang, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oke, Bapak Ibu, saya ingin mengajak saudara refleksi tentang bagaimana kita menerima berkat Tuhan, ya. Kita menerima penghasilan, kita memperoleh nafkah bulanan, ya. Pastikan bahwa Bapak Ibu saudara masih bisa makan karena masih punya penghasilan. Itu namanya berkat Tuhan secara materi dalam kebutuhan sebagai mata pencaharian kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan memberikan contoh, ya. Kira-kira Bapak Ibu dan saudara kalau mendapatkan uang segepok, wah ini uang segepok dalam 1 bulan. Ini ada 100 ribuan, jumlahnya 10, 50 ribuan, jumlahnya 10, 20 ribuan, jumlahnya 10, 10 ribuan, jumlahnya 10, 5 ribuan, jumlahnya 10, 2 ribuan, jumlahnya 10, 1 ribuan, jumlahnya 10. Total hidup sendiri. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika saudara mendapatkan berkat dalam 1 bulan, 1 kepok uang ini, berkat Tuhan, ya, berkat Tuhan ini sekepok kita terima dalam pendapatan 1 bulan. Nah, saya ingin mengajak saudara mencoba
refleksikan ya, bagaimana korban persembahan Kain dan korban persembahan Habil. Ya, ini ada 4 kantong, ada 4 gelas. Nah, berarti yang di sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pertama ini kantong berkat pendapatan kita dalam 1 bulan. Ya, berkat Tuhan dalam 1 bulan masuklah dalam kantong berkat. Yang kedua, di sini ada kantong diri sendiri. Di sini ada kantong Tuhan. Di sini ada kantong sesama. Nah, bagaimana kita mengelola berkat Tuhan yang kita terima? Ya, bagaimana kita mengelola berkat Tuhan yang kita terima? Ya, mungkin saya akan minta kepada Mas David ya, yang baru ketemu, boleh maju ke depan. Ya kan? Ini misalnya Mas David ini mendapatkan naik. Misalnya Mas David ini mendapatkan berkat 1 bulan segepok, isinya 10 lembar, 100, 50, 20, 10, 5.000, 2.000 dan 1.000. Hah? Oi. Misalnya Mas David mendapatkan berkat 1 bulan, kira-kira Mas David ini punya mendapatkan berkat dalam 1 bulan ya, 1 kepok uang ini. Jumlahnya 10. Kira-kira apa yang kamu lakukan terhadap berkat Tuhan ini, terhadap 3 kantong korban ini? Ini untuk diri sendiri, ini untuk Tuhan, ini untuk sesama. Kira-kira yang untuk diri sendiri berapa dari segepok uang itu? Jujur ya, biasanya kan ini merefleksikan hidup kita. Ya, kira-kira kamu isi berapa ini dari segepok uang itu? Ini untuk diri sendirimu. Untuk dirimu sendiri berapa kira-kira? Masukkan. Bagi-bagi. Alokasi, cara mengelola berkat Tuhan. Bagaimana sebenarnya sesungguhnya kehidupan kita? Yang merah-merah. Lama ya. Ternyata mengelola uang itu susah ya. Susah ya Mas? Coba kalau beneran. Ya. Untuk diri sendiri, untuk kamu. Ini untukku ini, jatahku ini. Itu hampir 2 juta ini. Iya, hampir 2 juta itu. Ya. Lama sekali ya. Ya, apalagi kalau nggak ada uangnya. Ngelolanya lebih susah lagi. Ayo cepat, waktu, durasi. Untuk diri sendiri, oke. Terus yang untuk Tuhan. Untuk sesama. Oh, salah alokasinya rupanya. Ya. Diambil lagi. Ya. Ya. Untuk sesama. Untuk orang lain itu. Tetap tambah meneh, untuk diri sendiri tambah lagi saudara. Untuk sesama, ya kan? Ini untuk diri sendiri hampir 2 jutaan, ya. Seluruh pendapatan 1 bulan untuk diri sendiri segini, saudara. Banyak banget. Banyak. Untuk Tuhan tipis. Ini untuk sesama. Infak, ya. Untuk sedekah sosial, ya, bantu orang lain.
Saya lihat dulu itu bantu orang lain berapa. 1, 2, 3, 300, saudaraku, 300 untuk sesama, ya kan? Yang untuk Tuhan, ini pasti sudah dihitung ini. Ya, berapa kira-kira? 1/10 dari 2 juta. Nah, ini 100 tambah 50 tambah 20 tambah 10 tambah 10 tambah 5.000 ditambah 2.000 tambah 1.000-nya masih ikut, saudara. Ya, masuklah kantong Tuhan, kantong kolektor. Ya kan? Berapa ini? Hitungannya? 200-an. Ya. Berarti 1/10 untuk Tuhan. Untuk persembahan. Oke, 1/10 untuk Tuhan. Nah, 300 ini berapa persen? Ya, untuk amal, untuk sosial, dan selebihnya untuk diri sendiri. Oke. Pada suatu ketika Ayub punya ini, punya segalanya, punya semuanya, ya. Tapi karena Ayub mengalami proses ujian, ya, Ayub mengalami sakit penyakit, ya. Tiba-tiba dia harus masuk ruang opname, ya. Dia harus MRI, ya. Dia harus cek laboratorium, general cek kesehatan. Ya, habislah biaya itu banyak, saudara, yang dikasih Tuhan. Ya, yang merah-merah kita ambil dulu. Ya, habis, tinggal nih. Untuk perjalanan, untuk kebutuhan keluarga di rumah, ya, tinggallah yang receh-receh, ya, yang 20, tinggal yang 10, tinggal 5.000, 2.000. Untuk ada biaya di rumah sakit, saudaraku, ini lama-lama habis, saudaraku, habis. Ya, berkat yang dikumpulkan itu lama-lamanya habis. Akhirnya mengalami krisis dan kritis, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, sementara orang yang kita kasih ini pun, yang kita sumbangan, ya, sosial, derma, sedekah, ya, ini juga ada ingat sama kita. Ini pun juga tidak ada bekasnya. Dan yang dihitung dengan teliti 10% dari pendapatan, ya, untuk Tuhan. Apakah ini sama Tuhan dihabiskan? Apakah sama Tuhan dihabiskan? Ya. Siapa yang selalu ada ketika kondisi kita mengalami krisis dan kritis? Teman kita kah atau Tuhan yang selalu menemani hidup kita? Kira-kira siapa yang selalu menemani? Tuhan, ya. Tuhan tetap dikasih ini 10%. Ya, dia tetap membawa 10%. Bahkan kebutuhan, krisis dan kritis ini lebih daripada 10% yang Tuhan berikan sebagai tambahan. Ayub diberikan 2 kali lipat. Ya, sementara teman ini gak balik-balik. Teman ini gak balik-balik, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, saudara yang dikasih itu, coba renungkan. Ya, semua kita ambil untuk diri sendiri. Ya, ini sikap. Ketika habis, kita menyalahkan Tuhan. Ketika kita gak ada lagi, kita menyalahkan Tuhan. Ketika susah nyari duit, kita kecewa dengan Tuhan. Bahkan orang-orang yang tidak salah pun tetap dimusuhi. Nah, tapi di sini Tuhan tetap menemani kita. Berkat yang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah makan. Ya. Tuhan dikembalikan, bahkan ditambah-tambahkan 2 kali lipat, bahkan di atas kisah Ayub. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sikap seperti ini adalah sikap bagaimana sikap kebanyakan orang Kristen terhadap korban persembahan kepada Tuhan. Ya, kita dalam perhitungan, kita lebih banyak. Wah, ini nanti untuk beli apa biasanya kalau dapat berkat? Jaket. Menanti. Apa? Beli baju yang harganya 450, 400, merek apa?
500, banyak benar. Sepatu 500. Tapi masih ada ini yang untuk Tuhan, masih ada yang 1000, masih ada yang 2000, masih ada yang 5000. Untuk diri sendiri di kaki sudah 500, ya kan? Makasih. Kembali. Ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan. Di sini saya ingin mengajak saudara merenungkan bagaimana sikap kita seperti Kain atau seperti Habil. Padahal yang sering menolong kita itu Tuhan, tapi seringkali bagian Tuhan itu kita sunat. Seringkali bagian Tuhan ini kita abaikan. Lebih banyak aku kurang, aku kurang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau boleh saya memberikan satu kesaksian dalam waktu 2-3 minggu ke belakang. Dalam kondisi ya tidak punya apa-apa, berani mempertaruhkan ya kenyamanan istri saya pergi meninggalkan Purwokerto untuk pergi ke Tulang Bawang Lampung ya, dengan memberikan sesuatu yang berbahaya. Itu artinya saya mempertaruhkan kenyamanan istri saya sebagai orang yang bersama-sama dengan saya demi untuk apa? Melayani apa yang Tuhan mau dan suruhkan dalam hidup saya. Apa yang Tuhan mau? Berbahaya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan saudaraku, kalau namanya berbahaya, itu ada sesuatu yang kurang atau bertambah? Ada yang sesuatu yang kurang atau bertambah? Kurang, ya kan? Kurang itu ya kantong sudah mulai tipis, ya kan? Yang tadinya tebelnya sih tebel karena kertas, SIM, ya, STNK, ya kartu nama, ya. Kebutuhan itu tiap hari berjalan begitu rupa. Tapi disitulah Tuhan ini selalu menemani kehidupan kita. Sehingga apa yang kita perlukan hari ini Tuhan cukupkan. Tidak perlu ya teriak-teriak kepada orang lain. Ada ulang ada semut. Tidak perlu teriak-teriak kepada orang yang dikatakan punya yang bisa membantu kita. Tapi kita teriak kepada Tuhan. Tuhan, haruskah aku tidak makan hari ini? Haruskah istriku tidak makan hari ini? Ya terserah Tuhan lah. Disitulah mukjizat terjadi. Nah, disinilah kita punya sikap dalam memberi korban persembahan. Kain memberi korban persembahan dan sebagian dari hasil panennya. Ya, sementara Habil memberikan persembahan, korban persembahan dari yang terbaik. Ya, berbicara tentang yang sulung, anak sulung ya, anak sulung. Lemak-lemaknya anak sulung, lemak-lemaknya itu yang tabur gemuk ya, pokoknya yang sehat ya. Dan di situ dikatakan Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahan. Korban persembahan itu melekat dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, kalau kita berkata saya percaya kepada Tuhan, itu tidak terlepas dengan korban persembahan. Loh, kan selamat itu gratis, betul? Selamat itu gratis. Tapi dengan gratis begitu, apakah kita tidak melakukan apa-apa? Kita hanya menuntut Tuhan, aku minta. Tuhan, aku minta. Tuhan, aku minta. Terus apa peran kita dalam hidup kita di dunia ini? Apakah Tuhan lagi yang harus bekerja untuk melakukan pekerjaan kerajaan surga di muka bumi ini? Lah, terus peran kita lagi apa sebagai orang percaya? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini refleksi pada hari ini. Sikap dalam memberi korban persembahan, sikap terhadap berkat Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kayaknya khotbahnya cepat selesai. Sudah selesai. Mazmur pasal 52 ayat yang 9. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsian
manusianya yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Dalam terjemahan lain dikatakan, itulah orangnya yang tidak berlindung kepada Allah, tetapi mengharapkan kekayaannya yang berlimpah dan mencari keamanan pada barang rampasannya. Ada banyak orang Kristen yang mengandalkan keamanan hidupnya hanya berdasarkan saldo rekening. Sampai hari ini hampir jarang saya melihat saldo rekening saya. Tapi yang saya tahu, Tuhan, segala kebutuhanku aku mau Tuhan melihat. Apakah kita itu mempercayai Allah atau mempercayai harta kekayaan kita, uang kita, saldo kita? Ya, sehingga ketika saldo rekening kita ada banyak uang, kita merasa aman dan nyaman. Sehingga harus ditambah. Salah untuk menambah saldo rekening kita. Tapi yang salah adalah bagaimana sikap kita dalam mengalokasikan terhadap berkat Tuhan yang kita terima. Apakah kita berlindung kepada Allah atau kita berlindung pada harta kekayaan kita? Kekayaan itu tidak dibawa mati. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua orang boleh bermimpi kaya, tapi tidak harus ingin menjadi cepat kaya. Orang Kristen boleh kaya, ya, tapi tidak menjadi tujuan utama. Karena tujuan utama kita adalah, ya, menjadi ahli waris kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, waspada terhadap ketamakan. Lukas 12 ayat 15. Katanya kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Hidup kita tidak tergantung berapa uang yang kita punya, berapa luas tanah yang kita punya, berapa rumah mewah yang kita punya, berapa mobil yang kita punya. Tapi bagaimana kita bisa menikmati segala berkat Tuhan? Kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah, Amsal 11 ayat 28, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Ya, tetapi orang benar akan bertumbuh, akan tumbuh seperti daun muda. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Presiden Republik Indonesia sudah memberikan warning, gambaran bahwa, ya, banyak negara-negara di luar sana mengalami yang namanya resesi. Ya, banyak negara-negara di luar sana yang akan mengalami jatuh bangkrut dalam ekonominya. Itu sudah mendekati Indonesia. Kenapa? Sebentar lagi tidak menutup kemungkinan bahan bakar minyak akan mengalami kenaikan. Karena apa? Bahan impornya sudah mahal. Apakah bisa pemerintah kita mensubsidi terus kebutuhan bahan bakar minyak yang kita pakai sehari-hari? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita siap menghadapi krisis ekonomi? Apakah kita mau mengandalkan Tuhan, ataukah kita mau mengandalkan apa yang kita punya? Berapa jumlah aset yang kita punya sehingga kita bisa merasa nyaman? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, wah, takut. Nah, kita berlomba-lomba untuk menambah saldo rekening kita supaya semakin banyak sehingga ketika krisis kita, belum tentu, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang mempengaruhi faktor itu. Ayo, dalam sekali waktu sekejap, habis seketika. Tidak peduli berapa, bagaimana dia mengatur keuangannya dan hartanya, habis semuanya dalam sekejap. Yang kita kumpulkan bertahun-tahun bisa habis dalam sekejap. Apakah kita harus khawatir tentang hal itu? Ya, apakah kita harus khawatir? Khawatir itu normal, ya. Tapi kalau kekhawatiran itu menjauhkan kita daripada Tuhan,
Itu yang tidak normal. Makanya di sini, sebab itu Tuhan semesta alam akan membuat orang-orangnya yang tegak menjadi kurus kering. Tuhan bisa melakukan pemutarbalikan fakta, ya kan? Dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala. Tiba-tiba habis, ambruk, ludes. Saudaraku, ya, kita berdoa jangan sampai terjadi itu dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, musim berganti musim, dan itu melanda seluruh dunia, dan itu tidak bisa dibendung. Ya, sewaktu-waktu Bapak Ibu Saudara akan mengalami hal untuk membeli makanan aja itu akan merasa berat. Kenapa? Semua harga-harga makanan akan melambung tinggi. Apakah kita akan merasa takut? Jika kita menggandeng tangan Tuhan, Bapak Ibu dan Saudaraku, makanan semahal apapun saudara bisa beli. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan itu selalu menemani hidup saudara, dan saudara itu selalu care dengan Tuhan, bukan hanya Tuhan yang care dengan kita. Kalau kita juga care dengan Tuhan, maka apapun yang terjadi kita masih bisa menikmatinya, walaupun modalnya 0 rupiah. Ya, walaupun modalnya 0 rupiah, saudara masih bisa makan enak, masih bisa membeli harga kebutuhan pokok yang semakin mahal. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, harga cabai 120, 1 on isi 12 biji, 1 biji itu harganya berapa? 1.000. Sekali makan 1 cabai 1.000. Masih bisa makan, masih bisa bikin sambal. Nah, Ibu, apakah kita tidak bisa bersyukur akan hal itu? Ya, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Hanya orang yang percaya kepada pemelihara Tuhan, dia yang sanggup menikmati kebahagiaan hidup. Walaupun bekerja berat, walaupun bekerja susah, walaupun sedikit menderita, ya, karena sedikit, ya kan, tiap hari ada kesusahan, ada penderitaan. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan tetap berbahagia. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, refleksi pada hari ini, apakah kita bisa menikmati mengecap kebaikan Tuhan? Hari ini saudara merasa sehat. Nah, hari ini saudara masih bisa makan enak. Hari ini saudara masih bisa bernapas dengan lega. Ya, jika kita benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, kita patut bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya, oke. Ada pintu berkat terbuka. Ketika kita berhenti mengucap syukur, maka pintu-pintu berkat akan terlihat tertutup. Perhatikan baik-baik. Saya mengutip kata motivasi Samsul Tandian. Ketika kita berhenti mengucap syukur, maka pintu-pintu berkat akan terlihat tertutup. Kita tidak bisa menghargai, kita tidak bisa mengucap syukur buat berkat yang kita terima, maka pintu-pintu berkat akan terlihat tertutup. Dan hanya dengan mengucap syukurlah kita dapat melihat pintu-pintu itu terbuka kembali. Buktinya, ketika kita berani bayar harga, memberikan korban persembahan. Kalau saudara kita memberikan korban persembahan berupa hewan, kambing, sapi, bukan menyediakan tusuk satenya saja, ya, bukan hanya menyediakan arangnya saja, tapi menyediakan hewan korbannya. Dan hanya dengan mengucap syukur, kita dapat melihat pintu-pintu itu terbuka kembali. Ada pintu berkat terbuka. Ada berkat yang lebih besar. Kita akan menerima sekecil apapun berkat yang kita terima, dengan hati yang mengucap syukur, seringkali akan diikuti berkat-berkat yang lebih besar. Sekecil apapun Tuhan, walaupun
saya hari ini dapatkan 1.000, 2.000, 5.000. Terima kasih Tuhan. Dan ini saya mau tetap untuk berbagi. Bisa kasih 20.000 untuk orang lain. Masih ada 5.000, 2.000, 10.000. Apakah bisa hidup, bisa makan untuk hari ini dengan uang 8.000? Saudaraku, kita dipelihara Tuhan bukan karena angka yang 8.000, tapi Tuhan sanggup melipat kali gandakan yang 1.000, yang 2.000, yang 5.000. Buktinya kita masih bisa makan 3 kali, tapi uang 8.000 itu masih ada. Ada amin? Ada berkat Tuhan yang disediakan bagi kehidupan kita. Buatlah masa depanmu berbeda. Ya, sekali lagi, buatlah masa depan kita berbeda. Orang yang hidup dalam ketamakan akan dikuasai rasa kekurangan. Tetapi orang yang mengucap syukur tahu bagaimana untuk berbagi. Ya. Orang yang hidup dalam ketamakan akan dikuasai rasa kekurangan. Kurang. Mana untukku. Tetapi orang yang mengucap syukur tahu bagaimana untuk berbagi. Jadi untuk berbagi itu bukan diambil yang dari tengah. Yang untuk berbagi diambil yang dari kantong pribadi. Ya, bisa berbagi untuk orang lain. Bisa berbagi untuk orang lain. Loh, jatahku berkurang, kenyamananku berkurang. Tuhan sanggup tambahkan. Tuhan tak pernah makan apa yang kita berikan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu yang punya langit dan bumi, yang menciptakan segala isinya. Kita cuma diuji prosesnya untuk berbagi, memberi kepada orang lain. Tapi Tuhan itu sanggup memelihara kehidupan kita hari ini. Apakah kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik? Ya, saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan sama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana kita belajar momen hari ini sebagai hari raya korban persembahan, seperti saudara-saudara kita yang merayakan.
kehidupan saudara. Jika engkau berani mempercayai kebenaran firman Tuhan dan berani mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saudara, saya mau berdoa untuk saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, sepertinya mustahil, sepertinya tidak masuk akal, sepertinya itu tidak mungkin. Apa yang ada padamu, bawa kepada Tuhan, dan percayalah Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup saudara, sanggup memenuhi kebutuhan hidup saudara, sanggup menolong kehidupan saudara, sanggup menyembuhkan sakit penyakit kehidupan saudara. Taruh dalam hati kita firman bahwa orang yang berlindung kepada Tuhan, Tuhan sanggup menolong kehidupannya di setiap musim. Bagi saudara yang sedang berpikir bahwa sudah semua jalan buntu, saya percaya Tuhan sedang membuka pintu-pintu berkat dalam kehidupan saudara. Bagi saudara yang sedang mengalami pergumulan dengan pekerjaan saudara, sepertinya tidak ada hasil, saya berdoa untuk saudara bahwa keberuntungan itu akan saudara alami di dalam berkat nama Yesus. Yang saudara bergumul hari ini dengan sakit penyakit, jika engkau percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan sakit penyakit, Tuhan jadikan clean and clean, jadilah tahir dan sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hidup kami hari ini dalam berkat nama Yesus. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik, katakan amin, amin, haleluya. Puji Tuhan buat berkat firman-Nya pada siang hari ini, dan saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk berkat firman-Mu, dan sebentar kami akan berikan berkat yang kami terima Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan berkati apapun pekerjaan, apapun yang menjadi perenung, apapun yang menjadi kerinduan pekerjaan mereka Tuhan, Engkau bekerja Tuhan lipat kali gandakan segala berkat-berkat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyerahkan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan beriku. Aku diberkati, aku diberkati, karena Allah sanggup untuk menyerahkan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan beriku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyerahkan. Aku diberkati, aku dilimpahi, sama-sama sempurna anugerah Tuhan beriku. Saudaraku, sebelum kita pulang kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam satu nama, dalam satu kebenaran bahwa Tuhan Yesus Kristus yang mencipta langit dan bumi.
Pada hari ini kami mau berdoa Tuhan secara khusus buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan menolong, memberkati, memberikan hikmat buat pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden kami bersama para jajarannya, juga orang-orang yang ada di pemerintahan provinsi, kabupaten, kecamatan maupun kelurahan, bahkan sampai tingkat RT RW. Kami tak lupa berdoa untuk Banyumas, kami tak lupa berdoa untuk Barling Mas Cangkep, terlebih khusus kami berdoa untuk Purwokerto. Kami memberkati kota kami dengan berkat kemurahan Tuhan. Kami mau mendukung Bupati dan Wakil Bupati Banyumas dalam berkat nama Yesus. Berkat kemurahan Tuhan itu terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada hari ini Tuhan, untuk yang berulang tahun sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Berdoa untuk Pak Stephen yang berulang tahun dalam kehidupannya sepanjang minggu yang sudah dilewati. Kiranya berkat kemurahan Tuhan turun terus terjadi dalam kehidupannya, sehingga maksud dan tujuan Tuhan terpenuhi dalam kehidupannya, sehingga kemurahan Tuhan dinikmati dalam setiap keluarga yang ada. Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati pekerjaan dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk orang-orang baik, berdoa untuk orang-orang tua kami yang hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan menolong, menjamah, memberkati, memberikan kekuatan untuk para orang tua kami. Berdoa untuk Bu Srianti, berdoa untuk Bu Darsono, berdoa untuk Bu Slamet, berdoa untuk Pak Slamet, berdoa untuk Pak Gianto, Bu Gianto, berdoa untuk Oma Lukas, berdoa untuk Ama Sujud, berdoa untuk Pak Kuncoro, berdoa untuk Pak Ju, berdoa untuk para orang tua kami. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kemurahan dan kesehatan. Tuhan pelihara dalam kehidupannya dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Pak Slamet dan Bu Slamet. Berdoa untuk orang-orang baik. Berdoa untuk Pak Sasongko. Di dalam berkat nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang dengan menerima berkat firman Tuhan. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati keluarga saudara. Tuhan memberkati rumah tangga saudara. Tuhan memberkati pasangan saudara, suami istri bahkan anak saudara. Tuhan memberkati seisi rumah saudara. Dalam berkat nama Yesus, berkat kesaksian yang baru diperintahkan mendatangi kehidupan saudara. Bahkan berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi orang-orang yang berlindung hanya kepada Tuhan. Di dalam berkat nama Yesus, diberkati pekerjaanmu, tokomu, warung, segala pekerjaanmu yang kau kerjakan hari kemarin, hari ini maupun hari besok. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Allah kita adalah Allah Jehovah Jireh, Allah yang mensuplai, Allah yang mencukupkan, dan Allah yang memenuhi kebutuhan umatnya yang setia. Dalam berkat nama Yesus, yang percaya katakan amin. Amin. Dia
Tuhan Yesus memberkati.